Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yaitu yang saya hormati Ibu dosen pengampu Ibu Ria Mahardi SPDI PDI, yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusannya. Perkenalkan, saya Muhammad Sarwandi dengan nomor NIM 2511003626. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu unsur terpenting dalam manusia, yaitu penalaran dalam karangan. Penalaran atau reasoning adalah kemampuan berpikir secara logis, teratur dan terarah, menyampaikan gagasan sehingga pembaca dapat memahami pesan yang ingin kita sampaikan. Bagian yang pertama yaitu satu, pengertian penalaran. Penalaran adalah proses berpikir atau proses menyusun ide yang logis dan sistematis untuk menarik kesimpulan berdasarkan fakta, data, dan pengalaman. Dalam sebuah karangan, penalaran digunakan untuk menjelaskan gagasan secara runtun sehingga pembaca dapat memahami maksud penulis. Kedua, yaitu fungsi penalaran dalam karangan. Adapun fungsinya, yang pertama yaitu membangun logika tulisan agar tidak meloncat-loncat. Kemudian yang kedua, menguatkan argumen melalui fakta atau bukti. Kemudian yang ketiga, membantu pembaca memahami gagasan secara runtun. Kemudian yang keempat, membuat tulisan lebih ilmiah, kredibel, dan meyakinkan. Kemudian yang kelima, menjaga konsistensi ide dari awal hingga akhir. Kemudian ketiga, tujuan penalaran. Tujuan penalaran dalam karangan memiliki beberapa tujuan yang penting. Pertama, membangun kejelasan makna. Dengan penalaran yang tepat, pembaca dapat memahami ide penulis tanpa salah tafsir. Kemudian yang kedua, menghubungkan ide secara logis. Penalaran membantu mengaitkan satu gagasan dengan gagasan lainnya sehingga karangan terasa mengalir. Kemudian yang ketiga, meyakinkan pembaca. Dalam karangan argumentatif atau persuatif, penalaran menjadi dasar untuk membangun keyakinan. Kemudian, jenis-jenis penalaran. Ada dua bentuk penalaran utama yang biasa digunakan dalam karangan. Pertama yaitu penalaran deduktif. Kemudian yang kedua, penalaran induktif. Penalaran deduktif adalah penalaran yang dimulai dari hal umum menjadi hal khusus. Contohnya, dari teori atau konsep umum kemudian ditarik kesimpulan khususnya. Contoh dalam kalimatnya begini: setiap siswa yang disiplin belajar biasanya mengalami peningkatan prestasi. Riko termasuk siswa yang sangat disiplin dalam belajar. Riko kemungkinan besar akan mengalami peningkatan prestasi. Kemudian penalaran induktif. Penalaran induktif adalah penalaran yang dimulai dari fakta-fakta khusus untuk membangun kesimpulan umum. Teknik ini banyak digunakan dalam penelitian dan laporan ilmiah. Contohnya dalam kalimat, Yuni belajar teratur setiap hari dan nilainya selalu meningkat. Budi juga disiplin dan ia menjadi salah satu siswa berprestasi. Kesimpulannya adalah disiplin belajar cenderung meningkatkan prestasi siswa. Kemudian, ciri-ciri penalaran yang baik. Untuk menghasilkan penalaran yang kuat, penulis harus memperhatikan beberapa ciri. Pertama, yaitu logis. Setiap gagasan memiliki hubungan yang jelas. Kemudian, sistematis, tersusun dari pembuka, isi, hingga penutup secara teratur. Kemudian konsisten, tidak ada bagian yang bertentangan. Kemudian berdasarkan fakta atau data.
apalagi untuk karangan ilmiah. Kemudian, bahasa yang jelas dan efektif, karena good writing is good thinking. Kemudian, penutup. Pada akhirnya, penalaran adalah fondasi dari setiap karangan yang baik dengan penalaran. Tulisan bukan hanya enak dibaca, tetapi juga bermakna dan dapat dipercaya. Semoga materi ini dapat membantu dalam memahami bagaimana penalaran bekerja dalam sebuah karangan, dan semoga dapat bermanfaat untuk kita yang mendengarkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.